Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kembali lagi ke channel Feby. Kali ini aku bakal bahasin soal-soal TWK untuk teman-teman semua. Khususnya adalah soal-soal tentang nasionalisme. Aku punya 50 soal untuk dibahas bersama-sama. Jadi siapin buku dan pulpennya ya teman-teman. Biar teman-teman bisa sekalian menguji kemampuan kalian. Udah seberapa jauh kalian bisa menguasai materi nasionalisme. Jadi ikutin terus ya videonya sampai habis. Bagi teman-teman yang udah subscribe aku doain semoga lulus CPNS-nya tahun ini. Dan aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena akan banyak video-video terbaru aku selanjutnya yang sangat sayang kalau dilewatin gitu aja. Silakan share juga ke teman-teman kalian yang lain agar makin banyak yang mendapat manfaat dari video ini. Ingat ya teman-teman, jika kita memberi manfaat untuk orang lain, sesungguhnya manfaat itu bakal kembali lagi ke kita. Jadi semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin banyak juga kebaikan yang akan kita dapatkan. Semangat ya buat pejuang NIP tahun 2019-2020. Yuk kita mulai membahas soal-soalnya. Nomor 26. Berikut contoh perilaku nasionalisme yang hadir dalam kehidupan bernegara tercermin pada kecuali A. Menaati peraturan yang telah ditetapkan. B. Taat terhadap hukum yang berlaku. C. Menghormati putusan yang berlaku. D. Menggunakan produk dalam negeri. E. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 26 isinya yaitu menggunakan produk dalam negeri. Pembahasannya. Menggunakan produk dalam negeri merupakan bentuk perilaku cinta tanah air. Menggunakan produk dalam negeri merupakan bentuk perilaku cinta tanah air yang diwujudkan atas dasar nasionalisme. Keberlakuannya pada kehidupan sosial masyarakat, bukan peran warga negara dalam melakukan kegiatan bernegara. Lanjut, nomor 27. Tujuan perwujudan sikap perilaku yang mencerminkan nasionalisme adalah A. Menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. B. Menjamin kewajiban dan hak warga negara. C. Mencapai kesadaran hukum. D. Mewujudkan sikap skeptis terhadap pemerintahan. E. Terciptanya masyarakat yang memegang teguh budaya secara berlebih. Jawabannya adalah A. Menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Pembahasannya. Sikap nasionalisme mampu menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Hal ini disebabkan kesadaran akan rasa persatuan dan kesatuan dan menyadarkan bahwa hak dan kewajiban warga negara sama di mata negara. Selanjutnya nomor 28. Keterampilan kewarganegaraan diperlukan dalam memahami karakter dan identitas negara Indonesia. Apalagi persamaan rasa senasib yang pernah dialami mampu membangkitkan nasionalisme untuk menjaga keutuhan NKRI. Indikator yang menandai kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme adalah A. Mampu membedakan suku dan budaya bangsa. B. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. C. Keterikatan terhadap adat istiadat daerah asal tidak boleh terlepas. D. Mementingkan golongan dibandingkan kepentingan umum. E. Melakukan voting pada setiap penyelesaian masalah. Jawabannya adalah B. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Pembahasannya. Bentuk nasionalisme yang tercermin pada setiap individu sebagai kecakapan kewarganegaraan terlihat saat seseorang mampu berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghambat rakyat dalam pemerintahan sendiri. Hal ini bisa terjadi ketika A.
Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. B. Kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. C. Sifat universalitas tetap dipegang teguh. D. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. E. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Jawabannya adalah A. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Pembahasannya, hambatan yang bisa menjadi serius ketika memahami nasionalisme adalah ketika pemahaman nasionalisme didalami sebagai sebuah ideologi, bukan sebagai semangat, pola perilaku, dan cara pandang terhadap negeri atau bangsa. Jika demikian, akan menimbulkan sikap kapitalis, bahkan cenderung individualistis. Selanjutnya, nomor 30. Perasaan berlebihan terhadap bangsanya sendiri dan memandang rendah bangsa lain dikenal dengan A. Komunisme, B. Teritorialisme, C. Chauvinisme, D. Patriotisme, E. Kapitalisme. Jawabannya adalah C. Chauvinisme. Pembahasannya, Chauvinisme adalah bentuk dari rasa cinta tanah air, fanatisme, bangga, dan loyalitas yang tinggi, serta memandang rendah bangsa lain. Selanjutnya, sikap yang hadir dari perasaan cinta terhadap tanah air untuk rela berkorban dikenal dengan nama A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Komunisme, D. Jingoisme, E. Liberalisme. Jawabannya adalah B. Patriotisme. Pembahasannya, patriotisme adalah sikap yang timbul dari rasa cinta dan berani terhadap rela berkorban demi tanah air. Selanjutnya nomor 32. Nasionalisme yang dinikmati oleh negara atas partisipasi aktif warga negara berdasarkan kebenaran politik dinamakan A. Nasionalisme politis, B. Nasionalisme religius, C. Nasionalisme kewarganegaraan, D. Nasionalisme romantik, E. Nasionalisme ketatanegaraan. Jawabannya adalah C. Nasionalisme kewarganegaraan. Pembahasannya, nasionalisme kewarganegaraan adalah bentuk nasionalisme di mana negara mendapatkan partisipasi aktif dari warga negara berdasarkan kebenaran politis. Selanjutnya nomor 33. Berikut yang termasuk definisi dari nasionalisme kecuali A. Cinta terhadap tanah air, budaya, dan bahasa secara bersama-sama. B. Keinginan kemerdekaan politik dan keselamatan negara sebagai harga diri bangsa. C. Sebuah dogma pengajaran terhadap individu untuk hidup demi bangsa dan negara sendiri. D. Paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. E. Perubahan sosial masyarakat yang cepat dalam sendi kehidupan berbangsa. Jawabannya adalah E. Perubahan sosial masyarakat yang cepat dalam sendi kehidupan berbangsa. Pembahasannya, perubahan sosial masyarakat secara cepat pada sendi kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pengertian dari revolusi masyarakat. Jadi yang E itu adalah pengertian dari revolusi masyarakat, bukan definisi dari nasionalisme. 34.
Yang termasuk ciri-ciri nasionalisme adalah A. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. B. Pantang menyerah. C. Berani dan bertanggung jawab. D. Bangga terhadap bangsa dan tanah air. E. Kebersamaan dalam perbedaan. Jawabannya adalah D. Bangga terhadap bangsa dan tanah air. Pembahasannya adalah ciri-ciri nasionalisme adalah bangga terhadap bangsa dan tanah air. Nomor 35. Paham integralistik sebagai semangat nasionalisme yang mengalir pertama kali dikemukakan oleh pada sidang BPU PKI. A. Insinyur Soekarno. B. Muhammad Yamin. C. Muhammad Hatta. D. Muhammad Nasir. E. Supomo. Jawabannya adalah E. Supomo. Pembahasannya, Supomo sebagai aktor dan perlawanan Indonesia dari kaum terpelajar yang mencetuskan pertama kali tentang paham integralistik pada sidang BPU PKI dalam merumuskan bentuk-bentuk negara kesatuan bukan federal. Selanjutnya, nomor 36. Kewajiban warga negara dalam mewujudkan cita-cita negara berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan semangat nasionalisme yang dapat diupayakan melalui A. Kesadaran untuk berorganisasi dalam negara. B. Kesadaran untuk hidup bersama. C. Kesadaran untuk berbangsa. D. Kesadaran untuk berbangsa dan bernegara yang tinggi. E. Kesadaran untuk persamaan hak dan kewajiban. Jawabannya adalah D. Kesadaran untuk berbangsa dan bernegara yang tinggi. Pembahasannya, kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia untuk mengupayakan cita-cita bangsa adalah kesadaran bernegara dan berbangsa yang tinggi. Nomor 37. Pengertian bangsa menurut Otto Bauer merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter berdasarkan A. Persamaan sejarah. B. Persamaan keturunan. C. Persamaan nasib. D. Persamaan tempat tinggal. E. Persamaan kesetiakawanan. Jawabannya adalah C. Persamaan nasib. Pembahasannya, pengertian bangsa berdasarkan pendapat Otto Bauer adalah sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena adanya persamaan nasib. Perwujudan dari sikap patriotisme di bidang HAM-Kamnas dapat terlihat pada A. Ikut serta dalam memerangi musuh. B. Memberikan harta benda kepada negara. C. Membantu TNI dalam memberantas kejahatan. D. Berjuang untuk meraih cita-cita bangsa. E. Rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Jawabannya adalah E. Rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Pembahasannya, sikap patriotisme yang nampak pada bidang HAM-Kamnas terlihat pada sikap dan perilaku rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Hal ini berkaitan dengan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha bela negara sebagai komponen cadangan. Selanjutnya, nomor 39. Berdasarkan pendapat Immanuel Kant, tujuan negara adalah A. Menciptakan kekuasaan sebesar-besarnya. B.
menjamin hak dan kemerdekaan warga negara. C. Untuk menyejahterakan rakyat. D. Menjamin perdamaian dunia. E. Menciptakan kebebasan rakyat. Jawabannya adalah B. Menjamin hak dan kemerdekaan warga negara. Pembahasannya, Immanuel Kant berpendapat bahwa negara memiliki tujuan untuk menjamin hak dan kemerdekaan warga negara. Nomor 40. Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di area pembangunan adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapat kemampuan yang maksimal. B. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. C. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. D. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. E. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak berkekurangan di masa mendatang. Jawabannya adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapat kemampuan yang maksimal. Pembahasannya, semangat juang 1945 dan nasionalisme Indonesia perlu dilestarikan dalam era pembangunan saat ini, terutama dengan cara belajar gigih demi mendapatkan kemampuan maksimal, agar berguna bagi nusa dan bangsa. Selanjutnya nomor 41. Paham tentang integralistik memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan A. Mengurus kepentingan rakyat semata. B. Mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. C. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. D. Adanya jaminan pemerintahan yang stabil. E. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Jawabannya adalah E. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Pembahasannya, keutamaan paham integralistik sebagai bentuk dari semangat nasionalisme kebangsaan Indonesia adalah negara merupakan kesatuan yang integral. Semua golongan berhubungan erat dengan satu sama lain. Selanjutnya, keutamaan dalam penghimpunan seluruh bangsa. Nomor selanjutnya, nomor 42. Bangsa merupakan keadaan masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah yang sama dan patuh terhadap kekuasaan tertinggi ke dalam dan keluar, merupakan pengertian bangsa secara A. Sosiologis. B. Politis. C. Antropologis. D. Sistematis. E. Etimologis. Jawabannya adalah B. Politis. Pembahasannya, bangsa merupakan keadaan masyarakat yang berbeda dalam daerah yang sama, dan mereka patuh terhadap kedaulatan serta kekuatan tertinggi, baik ke dalam dan keluar, merupakan pengertian bangsa secara politis. Selanjutnya nomor 43. Secara antropologis, bangsa merupakan persekutuan hidup manusia yang memiliki kesamaan dalam bentuk, kecuali A. Ras. B. Keyakinan atau agama. C. Kebudayaan. D. Bahasa. E. Tujuan. Jawabannya adalah E. Tujuan. Pembahasannya, bangsa secara antropologis adalah sekumpulan persekutuan hidup manusia yang didasarkan atas persamaan ras, agama, adat istiadat, dan bahasa. Tidak ada tujuan di sini. Nomor 44.
Semangat nasionalisme perlu ditanamkan dengan menghargai lambang negara. Secara konstitusional, lambang negara Indonesia adalah A. Sangsaka merah putih, B. Bahasa Indonesia, C. Garuda Pancasila, D. Lagu Indonesia Raya, E. Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah C. Garuda Pancasila. Pembahasannya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36A, yang dimaksud sebagai lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, nomor 45. Sebuah paham yang mempersatukan beberapa paham agama dikenal dengan sebutan A. Nasionalisme, B. Sinkretisme, C. Chauvinisme, D. Religionisme, E. Patriotisme. Jawabannya adalah B. Sinkretisme. Pembahasannya, sinkretisme merupakan sebuah proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama atau kepercayaan. Selanjutnya, nomor 46. Kesadaran akan hukum merupakan cerminan bahwa adanya kecakapan kewarganegaraan yang timbul akibat nasionalisme. Tujuan hukum sendiri untuk A. Menjamin keamanan negara dari ancaman, B. Memberikan rasa aman kepada warga negara, C. Menjaga rakyat agar aman dari ancaman, D. Menciptakan ketertiban masyarakat, E. Mengatur kebahagiaan masyarakat. Jawabannya adalah D. Menciptakan ketertiban masyarakat. Pembahasannya, tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nomor 47. Rasa kebangsaan yang timbul berdasarkan dominasi atas konflik dikenal dengan A. Nasionalisme sempit, B. Nasionalisme luas, C. Nasionalisme semu, D. Nasionalisme romantik, E. Nasionalisme etnik. Jawabannya adalah C. Nasionalisme semu. Pembahasannya, nasionalisme semu merupakan rasa kebangsaan yang timbul berdasarkan atas konflik melalui ciptaan common enemy. Nomor 48. Asas yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah dikenal dengan A. Ius sanguinis, B. Ius soli, C. Ius tunggal, B. Bipatrid, E. Asas nasionalitas. Jawabannya adalah A. Ius sanguinis. Pembahasannya, ius sanguinis adalah hak kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah ayah atau ibu biologisnya. Nomor 49. Nasionalisme timbul berdasarkan kemauan sekelompok manusia yang mau bersatu. Merupakan pendapat dari A. John Locke, B. Joseph Ernest Renan, C. Immanuel Kant, D. Otto Bauer, E. Abraham Lincoln. Jawabannya adalah B. Joseph Ernest Renan. Pembahasannya, sekelompok manusia yang mau bersatu merupakan pengertian nasionalisme dari Joseph Ernest Renan. Lanjut nomor terakhir, yaitu nomor 50. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. A.
adanya campur tangan bangsa lain. B. Adanya tekad bersama. C. Adanya ikatan wilayah yang sama. D. Adanya ikatan senasib sepenanggungan. Pernyataan di atas merupakan A. Ciri nasionalisme. B. Unsur nasionalisme. C. Faktor nasionalisme. D. Hakikat nasionalisme. E. Teori nasionalisme. Jawabannya adalah B. Unsur nasionalisme. Pembahasannya adalah, pernyataan dari soal merupakan unsur dari nasionalisme. Yang merupakan unsur dari nasionalisme diantaranya adanya campur tangan bangsa lain, terus tekad dan keinginan bersama, terus memiliki ikatan wilayah yang sama, terus adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Tambahannya adanya cita-cita yang sama, terus memiliki tujuan yang sama. Yang di soal tadi yang 4 nih, 1, 2, 3, 4. Oke. Baiklah teman-teman, sampai di sana dulu perjumpaan kita untuk saat ini. Aku udah siapin 50 soal untuk kalian bahas di rumah atau kalian dengar-dengar videonya. Diulang-ulang lagi, aku yakin kalian akan menguasai materi tentang nasionalisme ini. Aku ucapin terima kasih banyak karena udah nonton video-video aku. Jangan lupa juga nonton video-video aku yang lain, terus jangan lupa subscribe juga biar teman-teman gak ketinggalan dengan video-video terbaru aku. Oke, sukses buat teman-teman semuanya, para pejuang UNIP. Semoga tahun ini mendapatkan NIP-nya. Semoga lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nanti.